kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang minggu ini. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi hanya
buat kita. Dan kita akan memuji saat ini, kita akan meninggikan Dia. Haleluya. Karena kau Tuhan di atas segala
Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GSJA Efrata yang saya kasihi. Selamat pagi. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di ibadah online GSJA Efrata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Hamba berdoa agar pengurapan-Mu turun ke tengah-tengah kami, ke tengah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ke tengah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka dapat dijamah oleh Tuhan. Hamba berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa hanya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan setiap pasukan malaikat akan berjaga-jaga di sekeliling kami, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup dengan Penuh Integritas di Masa yang Sukar. Saya senang dengan tema ini, mengapa? Karena hidup dengan penuh integritas di masa yang sukar adalah sesuatu yang sulit. Tetapi ini adalah satu kualitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Sehingga arti integritas secara umum adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Bapak Ibu Saudara, salah satu ahli memberikan definisi integritas sebagai 3 hal yang selalu dapat kita amati, yaitu memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten. Bayangkan di tengah masa yang tidak menentu ini, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Alkitab mencatat diperlukan orang-orang yang mau hidup secara penuh integritas bagi Kristus. Betapa pentingnya nilai integritas sampai Paulus secara khusus membahasnya dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Tuhan menghendaki agar orang Kristen, orang percaya, tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada satu penekanan yang penting ketika Paulus berusaha menjelaskan kepada orang-orang percaya di Efesus, dan secara khusus kepada orang-orang percaya pada masa sekarang. Mengapa kita tidak boleh lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Karena sesudah kita menjadi orang percaya dan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita seharusnya memiliki integritas, utuh, lengkap, kualitas yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran, kualitas yang ditunjukkan dalam keseluruhan hidup kita yang secara utuh dan lengkap. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 2 hal yang penting untuk memiliki kualitas integritas di dalam Kristus. Yang pertama adalah memiliki pikiran, pengertian, dan perasaan yang benar sesuai dengan pengajaran Kristus. Paulus membandingkannya dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan
perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Artinya, mereka berkepala kosong dalam terjemahan yang lain. Tidak punya pikiran, tidak terbuka pada hal-hal yang baru yang berasal dari Allah. Memiliki judgmental, yaitu suka menghakimi dan mengambil kesimpulan dari sudut pandangnya sendiri. Mengikuti cara berpikir orang yang tidak mengenal Allah, yaitu tidak dapat membedakan baik dan buruk, atau apakah dia hidup sesuai dengan kebenaran Allah atau tidak. Dan bukan hanya itu ciri-cirinya. Alkitab mencatat ada pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kebodohan ada di dalam mereka, hati yang degil, perasaan yang telah tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dalam terjemahan Inggris, The Message dikatakan bahwa mereka menolak terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk berurusan dengan Tuhan. Sehingga mereka, bayangkan ini, kehilangan kontak dengan Tuhan, tapi juga dengan kenyataan kebenaran itu sendiri. Dalam sisi yang lain, mereka tidak bisa berpikir dengan jernih lagi, tidak peka lagi terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka membiarkan diri mereka untuk masuk dalam kehidupan yang berdosa, tenggelam di dalamnya. Paulus mengatakan dengan tegas kepada orang-orang percaya di Efesus dan kepada saudara dan saya bahwa kita bukanlah orang-orang yang demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus di dalam ayat 20-24 yang mengatakan dengan jelas, ayat ini berkata demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Alkitab mencatat dikatakan bahwa kalau orang-orang yang belum mengenal Kristus hidup dalam pengertiannya yang gelap, maka orang percaya di dalam Kristus, Paulus membandingkannya, mereka seharusnya menerima pengajaran yang benar di dalam Dia, di dalam kebenaran yang nyata yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Allah. Kalau orang-orang yang belum mengenal Kristus, kebodohan dan kedegilan ada dalam hati dan hidup mereka. Maka orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, memiliki hidup yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kalau orang-orang yang belum mengenal Kristus memiliki perasaan yang tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, senang kehidupan di dalam dosa, maka orang yang percaya kepada Kristus seharusnya mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika kita mengenal Kristus, kita mengarahkan pandangan dan perhatian kita kepadanya. Kita hidup dalam kebenaran dan pengenalan akan Kristus secara terus-menerus. Karena kehidupan kita yang lama, yang ada di dalam dosa, sebenarnya secara terus-menerus menarik kita, menarik kehidupan kita,
berusaha untuk menjauhkan kita daripada Kristus. Itulah sebabnya kita tidak bisa berkompromi dengan dosa atau hal-hal apapun yang akan menjauhkan kita dari pengenalan kita akan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan seperti sekarang ini, penuh dengan tantangan karena kita mungkin tidak berjumpa secara rutin dalam ibadah di gereja, maka kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, punya keputusan, punya permasalahan, punya pergumulan, maka batu uji setiap keputusan dalam kehidupan kita untuk mengetahui kita ada dalam kehendak Tuhan atau tidak adalah apakah keputusan kita, kehidupan kita membuat kita semakin mengasihi Kristus atau tidak. Membuat kita, keputusan kita membuat kita semakin mengenal Kristus atau tidak. Keputusan kita, kehidupan kita semakin menyenangkan Kristus atau tidak. Karena kehidupan kekristenan yang penuh dengan integritas adalah kehidupan yang diubahkan dari dalam keluar dan menghasilkan ketergantungan kita kepada Kristus untuk dapat menghasilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, pikiran, hati, dan perasaan kita akan cenderung mudah terombang-ambing. Kita akan mudah ditawarkan oleh tawaran-tawaran yang ada di dalam dunia ini. Kita mungkin perasaan kita akan mudah terombang-ambing ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang besar dan kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Alkitab hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan kita di dalam Kristus seharusnya menjadi pondasi setiap pikiran, perasaan, hati kita, kehendak kita agar dapat diarahkan secara terus-menerus kepada Kristus. Karena kalau seandainya tidak, maka kehidupan kita sebetulnya ditarik dalam arah yang berlawanan dan berusaha untuk hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu, apakah hanya itu saja? Tidak, Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah miliki kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Saya katakan not just our thought, not just our understanding, not just our feeling, but all of our life. Gak cuma pikiran kita, gak cuma pengertian kita, gak cuma perasaan kita, tapi seluruh kehidupan kita seharusnya hidup dengan penuh kebenaran. Hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan integritas. Bukan hanya pikiran, pengertian, perasaan kita, kehendak kita. Tapi Tuhan meminta kita agar seluruh perbuatan kita mengikuti perkataan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari menggambarkan satu keutuhan yang penuh di dalam Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta kita untuk menanggalkan, mencopot kehidupan lama kita, baju kehidupan lama kita, dan menggantikannya dengan kehidupan baru di dalam Kristus. Karena kalau kita menanggalkan baju kehidupan kita yang lama, tanpa mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kita akan cenderung untuk kembali mengenakan manusia lama kita. Dan dikatakan menjadikannya bahan bakar untuk melanjutkan kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, Paulus selalu mempertentangkan kedua hal ini, kehidupan lama dan kehidupan baru. Dia menyuruh kita, memerintahkan kita, menggantikan kehidupan kita yang lama dengan langsung mengenakan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang baru. Alkitab mencatat dikatakan buanglah dusta. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dengan dusta, punya masalah dengan kebohongan, yang harus dilakukan adalah dibuang dustanya. Dan kemudian yang harus dilakukan adalah berkatalah benar seorang kepada yang lain. Mulailah berkata yang benar. Setiap mulut kita tertarik untuk mengatakan hal-hal yang dusta. Berkatalah yang benar, berbicaralah yang benar. Berbicaralah tidak terlalu membesar-besarkan sesuatu. Berbicaralah sesuai dengan kondisi apa adanya. Karena pada saat kita melakukannya, Alkitab mengatakan bahwa kita sedang menanggalkan manusia lama kita. Kehidupan lama kita digantikan dengan kehidupan yang baru. Kalau kita menjadi orang yang mudah marah, Alkitab mencatat ingat yang harus dilakukan. Kita mungkin akan terpancing untuk terus marah. Kita akan terpancing untuk marah. Tapi Alkitab katakan dalam kemarahanmu jangan berbuat dosa, Alkitab katakan. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Artinya jangan lama-lama. Karena kalau kita lama-lama, itu seperti memberi bahan bakar, fuel, memberi bensin di dalam hati kita. Di dalam api yang sudah membara di dalam hati kita. Sehingga suatu saat, bukan hanya suatu saat, dalam waktu dekat, kemarahan kita akan semakin lama, semakin besar. Dan yang terakhir, untuk marah itu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itulah sebabnya Mazmur mengatakan kalau kita marah, kita harus tetap dalam kondisi yang diam. Alkitab mengatakan berkata-katalah di dalam hatimu di tempat tidurmu. Artinya kalau kita marah, mungkin kita mau ngedumel. Kita mungkin mau mengeluh. Kita mungkin mau berbicara tentang keadaan kita dan kita mungkin mau melampiaskannya. Tapi Mazmur mengatakan dengan sangat bijak, berkata-katalah di dalam hati kita. Tapi mulut kita tetap harus diam. Dan dikatakan di dalam tempat tidur kita. Di dalam tempat yang nyaman. Mengapa? Karena supaya itu menjadi rahasia kamar kita. Menjadi rahasia pribadi kita ketika kita marah. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan lagi? Kalau kita suka mencuri, Alkitab katakan jangan lagi mencuri. Tapi mulai apa? Bekerja keras. Mengapa? Karena pada waktu kita bekerja keras, artinya kita menghasilkan sesuatu. Kalau kita mencuri, kita mengambil hasil orang lain. Tapi pada waktu kita bekerja keras, kita menghasilkan sesuatu. Alkitab mengatakan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ketika kita menghasilkan,
kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Selanjutnya, kalau kita suka berkata-kata yang kotor, maka kalau kita berbicara tentang perkataan yang kotor, yang harus dilakukan adalah kita harus memakai perkataan yang baik. Dan bukan hanya perkataan yang baik, tapi perkataan untuk membangun iman kita. Supaya mereka, orang-orang sekeliling kita yang mendengarnya, akan beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang perkataan, betapa mudahnya kita menggunakan kata-kata kita, perkataan kita untuk mengkritik, untuk memiliki sikap yang tadi di dalam awal, yaitu judgmental. Mental yang suka menghakimi dan melihat dari sudut pandang sendiri. Ini memang sesuatu yang sangat sulit Bapak Ibu. Mengapa? Karena keberadaan manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Kita cenderung melindungi diri kita sendiri. Kita cenderung untuk memprotek diri kita terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan orang lain. Tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan saya melakukannya. Saya selalu katakan dalam hati saya, jangan punya judgmental. Ayo pandang dengan pandangan yang baru. Mengapa? Karena perkataan kita harus punya kata yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya akan memperoleh kasih karunia. Kalau kita punya kepahitan, kalau kita punya kegeraman, hati kita penuh dengan kemarahan, pertikaian, fitnah, Alkitab katakan dibuang dari antara kita. Apalagi kejahatan. Apa yang harus dilakukan? Ramah. Hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Saling memperhatikan, bertegur sapa. Penuh kasih yang mesra. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus selalu menandingkan kedua hal ini. Karena tidak mungkin ketika kita mau mencopot kehidupan lama kita, kita mau menanggalkan manusia lama kita, Alkitab katakan kita harus segera mengenakan manusia baru. Mengapa? Supaya kita tidak terdorong untuk mengenakan manusia lama kembali dan menjadikannya satu senjata yang dapat kita pakai di dalam kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu kunci untuk tetap melakukan kehendak Allah. Ada satu kunci untuk tetap hidup di dalam integritas yang diperlukan pada masa yang sukar ini. Di dalam ayat yang tadi, dalam ayat yang ke-30, ada satu kunci besar yang diberitakan Paulus, yaitu janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memateraikan hidup kita, yang sudah membawa kita masuk di dalam keselamatan di dalam Kristus, yang sudah membuat kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya kunci ini harusnya kita bawa. Roh Kudus harus ada di dalam hati kita. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita, ingat ini, mendukakan Dia atau tidak dengan keputusan kita? Mendukakan Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita dengan sikap-sikap kita, dengan pikiran kita, dengan pengertian kita, dengan sikap hati kita dan perbuatan-perbuatan kita. Ingatlah bahwa kalau kita mau hidup dengan penuh integritas di zaman yang berat ini, kita harus melakukannya di dalam Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ingat ini, kita mungkin tidak dapat mengubah sekeliling kita, tetapi kita dapat memilih untuk hidup dengan penuh integritas. Hidup untuk mengasihi Kristus. Hidup untuk menyenangkan Dia dan memuliakan Dia sepanjang kita diberi kesempatan di dalam dunia ini. Ingat, ada dua hal yang perlu kita lakukan seperti yang Efesus ajarkan. Miliki pikiran, pengertian, dan perasaan yang benar sesuai dengan pengajaran Kristus.
Sehingga kita tidak lagi terombang-ambing oleh perasaan kita. Kita punya dasar yang kuat. Kalau saudara mungkin kadang terbawa perasaan bapernya lagi datang, terus suarakan, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Serukan iman kepada Kristus. Karena mungkin perasaan baper kita yang dilandasi kekhawatiran, ketakutan akan pada masa sekarang ini harus diletakkan di dalam iman kepada Kristus. Dan miliki yang kedua, hidup yang penuh dengan kebenaran. Artinya kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Sehingga integritas, apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang telah diperbaharui oleh Kristus, akan memancar keluar dalam kehidupan kita dan dalam perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu bagaikan bejana, siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Kita mau tujukan hati kita kepada Kristus sepenuhnya. Kita mau supaya Kristus mengurapi hidup kita. Hiduplah dengan penuh integritas di tengah masa yang sukar. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan sekeliling kita, tapi kita bisa membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan kita yang hidup. Tangan Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hari ini Bapa, kami mau mengangkat hati kami sesuai dengan pujian yang kami bawakan, yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memiliki integritas di dalam Kristus, menjadi semakin serupa dengan Engkau dalam pikiran, pengertian, hati kami, dan setiap perbuatan kami. Bapa, kuduskan dan urapi hidup kami. Tolong kami untuk mengerti dan memahami bahwa mungkin kami tidak dapat mengubah keadaan sekeliling kami, tapi biarlah kami tetap hidup benar di dalam Engkau. Keadaan sekeliling yang tidak benar tidak membuat kami hidup tidak benar di dalam Tuhan. Tolong kami, pimpin dan sertai dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ajar kami untuk memiliki pikiran yang benar di dalam Kristus, hati yang benar di dalam Engkau, pengertian yang benar di dalam Engkau. Dan juga
agar setiap perbuatan, sikap kami dapat memuliakan Tuhan. Tolong kami untuk menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap hati dan setiap hati dari kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar kami diubahkan semakin lama, semakin serupa dengan Kau. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi engkau. Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan penuh berkat, penuh dengan penyertaan Tuhan. Hiduplah dengan menjadi manusia baru dalam setiap pikiran dan hatimu, di dalam setiap perkataan dan tindakanmu. Hiduplah dengan penuh keberanian di tengah-tengah masa yang sukar, karena Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Roh Kudus akan menyertai hidupmu, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Allah Bapa akan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Mari bersama-sama kita mengatakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19.